Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama Pak Aldi atau Pak Kade Aldi Setiawan. Nama lengkapnya di sini Pak mengajarkan IPAS terutama pada yang ilmu pengetahuan alamnya. Jadi di kelas 10 Bapak mengajar IPA, di kelas 11 Bapak mengajar matematika. Nah, di sini kita akan belajar tentang IPAS-nya ya. Terutama di kelas 10 bahwa materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai zat dan perubahan. Zat dan perubahan ini sudah pernah kita pelajari waktu SD dan juga SMP. Adapun jenis-jenis zat itu dibagi menjadi 3 ya, teman-teman ya. Ada zat apa? Ada zat padat, ada zat cair, dan juga zat gas. Jadi zat padat ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari seperti contohnya meja, HP, dan juga tubuh kita juga terdiri dari zat padat seperti kulit itu sendiri, bahkan tulang itu juga zat padat. Sedangkan zat cair itu juga kita sering temui, baik itu dalam berupa air, minuman kita yang kita minum yang memiliki rasa-rasa, ataupun banyak jenisnya unsur-unsur logam pun juga ada yang zat cair, yang kalau kita panaskan menjadi cair. Tapi kalau dia sudah dingin akan menjadi padat. Ya, itu banyak juga yang seperti itu. Contohnya adalah besi ataupun tembaga ataupun timah juga bisa. Dan zat gas ini sering juga kita jumpai saat kita menghirup udara. Contohnya juga oksigen, karbon dioksida, juga banyak zat-zat gas yang sering kita temui. Nah, di sini ada modul yang Pak akan jelaskan dalam klasifikasi materi. Nah, materi itu apa sih sebenarnya? Materi itu adalah sebuah benda yang memiliki massa dan juga ruang dan menempati ruang. Jadi materi itu bukan materi pelajaran yang kita pelajari, maksudnya materi itu adalah benda yang memiliki massa dan juga ruang. Adapun komposisi materi nanti yang kita pelajari, tapi sebelum kita komposisi materi kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Jadi klasifikasi materi itu ada seperti yang kita katakan tadi, ada padat, ada cair dan juga gas. Jadi bentuk dari zat padat itu tetap, dan zat cair itu berubah, dan zat gas itu juga berubah. Volumenya tetap untuk zat padat, benda cair adalah tetap, dan zat gas itu berubah. Nah, kalian harus mengetahui itu. Apa itu volume? Volume itu isi ya. Jadi kalau misalkan kita ke zat padat, pasti kita ketahui contohnya penghapus. Penghapus bagaimanapun ya volumenya ya, misalkan di sini kita anggap 0,2 ataupun ya kita anggapnya adalah 50 gram, dia bagaimanapun bakal tetap volumenya 50 gram. Untuk zat cair ini juga sama. Kalau kita misalkan memiliki gelas yang memiliki air dengan airnya adalah 1 liter, kita tuang ini ke dalam sebuah ember airnya. Ember yang seperti ini mungkin segini juga. Ya, volume dari zat cair itu adalah sama juga, mungkin sama juga hasilnya dengan 1 liter. Ya, dia tidak berubah atau juga dikatakan tetap. Sedangkan pada zat gas, dia berubah ya. Misalkan dalam ruangan kita yang kita pelajari ataupun di ruangan kelas kita, dengan volume gasnya yang sebelumnya ada perubahan udara, perubahan angin, dan beberapa unsur-unsur yang di dalamnya, ada angin yang bertiup, ini akan menyebabkan perubahan dari volume gas itu sendiri. Jadi gasnya ini akan berubah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai volume. Kita lanjut lagi. Jarak antar partikelnya rapat, renggang, dan sangat renggang. Kalau untuk yang di padat itu rapat ya. Nah, apa itu partikel? Partikel itu seperti kalau kita contohkan kelereng. Jadi kalau zat padat itu kenapa dia keras? Karena partikel-partikel yang ada pada zat padat, dia sangat rekat ataupun tidak ada sedikit ruang dalam zat padat itu. Maka dari itu saat kita memegang
Penghapus dia lebih keras, partikelnya lebih rapat pada zat padat. Sedangkan pada zat cair, dia karena dapat berubah jadi agak renggang sedikit pada zat cair. Nah, partikel-partikel yang renggang ini yang menyebabkan perubahan dalam bentuknya dia. Nah, inilah yang pada zat cair. Sedangkan pada zat gas, ini lebih jauh daripada cair. Jadi, kita sangat gampang berubah partikel-partikelnya karena dia sangat jauh. Ini pada zat gas. Lalu, gaya tarik antar partikelnya pun juga sangat kuat. Karena kenapa? Gaya antar tarik partikelnya di zat padat itu sangat lekat, maka dari itu dia sangat tarik-menarik. Sedangkan di zat cair dia lemah. Dan juga di gas sangat lemah, sama seperti jarak antar partikelnya. Nah, sedangkan di zat padat, gerak partikelnya itu sangat terbatas, hanya bergetar di tempatnya saja, sama seperti yang Pak gambarkan tadi. Jadi dia hanya di sini aja partikel-partikelnya dia menumpuk di bendanya itu. Sedangkan di zat cair dia berubah ataupun bebas, tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Dan yang terakhir adalah sangat bebas meninggalkan kelompoknya, bahkan bisa juga. Nah, contoh-contohnya sama seperti tadi, padat itu batu, emas, besi, cair itu minyak, air, dan bensin, dan zat gas adalah asap, uap, air, dan oksigen. Lalu kita langsung masuk ke klasifikasi materinya. Sama seperti tadi, inilah yang partikel-partikel yang membedakan. Nah, kita lalu lanjut ke komposisi materi. Kalian harus mengetahui apa itu komposisi materi. Komposisi materi sama seperti kalian memakan makanan, ada komposisi. Apa sih itu komposisi? Nah, komposisi, misalkan kita melihat susu. Susu dari susu Denko itu, apa aja misalkan komposisinya? Ya, bisa ada proteinnya, ada gulanya, glukosanya, ada apa lagi? Ada karbohidratnya. Nah, ada banyak unsur-unsur yang dalam komposisi susu itu sendiri. Jadi komposisi materi yang akan kita pelajari dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang tunggal, ada juga yang memiliki campuran. Kalau tunggal dibagi menjadi dua, yaitu yang dikatakan sebagai unsur, ada yang dikatakan sebagai senyawa. Nah, apa itu unsur, apa itu senyawa? Ntar Pak akan jelaskan. Dan di zat campuran juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau di homogen, ini artinya dia larutan. Sedangkan yang di heterogen, dia dibagi menjadi dua. Nah, kita bisa melihat di sini ada koloid dan suspensi. Koloid dan juga suspensi. Apa sih itu larutan? Jadi, sebelum kita masuk ke larutan, koloid, dan suspensi, kita akan belajar dulu tentang unsur dan senyawa. Unsur itu adalah sebuah unsur yang tidak memperhatikan atau tidak digabungkan dengan unsur yang lain, hanya sebuah saja atau sebuah unsur saja. Sedangkan senyawa itu adalah campuran dari beberapa unsur. Contohnya, kalau kita melihat contoh-contohnya sangat banyak ya yang kita ketahui dalam unsur. Contohnya O2. O2 ini hanya terikat dari unsur oksigen O dan O. Sedangkan kalau misalkan kita CO2 itu termasuk senyawa CO2 karena
terikat dari karbon dan oksida. Nah, lalu yang kedua misalkan Fe. Fe itu besi ya. Nah, jadi dalam penulisan ilmiah, F diikuti dengan E kecil, ini artinya dia satu. Nah, Fe besi, contohnya lagi seperti magnesium, Mg. M besar diikuti dengan G kecil. Tapi berbeda nantinya misalkan seperti CO. Nah, ini diikuti dengan dua unsur yaitu C besar dan O besar. Artinya ada dua unsur. Oleh karena itu dia dikatakan sebagai senyawa. Ada lagi contoh dari yang bisa kita ketemui? Ya, yaitu garam. NaCl misalkan. Natrium dan klorida. Jadi ini termasuk dalam senyawa. Oke. Lalu kita akan juga belajar tentang campuran. Ada yang larutan, ada heterogen, yaitu koloid dan suspensi. Nah, apa itu larutan? Apa itu koloid? Apa itu suspensi? Mari kita jelaskan dalam yang lebih simpel. Misalkan kalian belanja larutan cap kaki 3. Itu terdiri dari air dan gula. Sama seperti kalian misalkan mau memasak air gula, dipanaskan di kompor. Lalu kalian aduk ini air dan gulanya. Ini airnya, ini gulanya. Saat kalian mengaduk, air dan gula ini secara langsung akan menyatu menjadi minuman yang manis misalnya seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan sebagai larutan. Jadi larutan itu kalian tidak, pada saat kalian menggunakan mikroskop melihat air dan gula, dia sangat tidak bisa membedakan yang mana air dan yang mana gulanya karena sudah tercampur sama rata. Nah, air dan gulanya ini sudah tercampur sangat rata. Jadi kita nggak tahu yang mana air dan mana gula. Inilah yang dinamakan sebagai larutan. Sedangkan kalau koloid itu sama seperti kalian membuat ini air, yang ini susu misalkan. Susu bubuk ya. Nah, di sini airnya. Kalian aduklah nih air dan susunya ini. Lalu pasti kalian menemukan ada bintik-bintik yang kecil atau susu-susu yang masih tersisa. Nah, partikel-partikel atau susu-susu yang tersisa inilah yang dinamakan sebagai koloid. Jadi dia tidak tercampur sama rata. Pada saat kalian menggunakan mikroskop, walaupun kalian sudah mengaduknya sangat rata, pasti ada perbedaan-perbedaan di sini. Dalam mikroskop pun, yang kecil-kecil ini sudah kalian ketahui ini adalah susu, yang ini adalah airnya. Nah, seperti itu. Tapi dia tidak tercampur dengan rata. Sedangkan suspensi itu sama seperti kalian mengaduk di sini pasir misalkan. Ini air. Dia saat kalian aduk belum sangat jelas sangat jelas membedakan yang mana air dan yang mana pasir. Pada saat kalian saring pun, misalkan ini ada air, ini gelas, ini pasti airnya, yang ini adalah pasirnya yang tersisa dalam misalkan kalian memiliki jaring-jaring. Nah, jadi terlihat perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita kembali lagi. Jadi berdasarkan komposisi materi terdapat ada dua, ada unsur dan senyawa. Sedangkan kalau campuran ada yang larutan, koloid, dan suspensi. Nah, di sini kita juga mengetahui bahwa zat tunggal itu adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana ataupun kecil. Jadi zatnya itu sudah yang paling kecil atau tidak bisa dipecah lagi. Nah, jadi zat tunggal itu tidak dapat dipisahkan lagi menjadi reaksi kimia biasa seperti hidrogen, ozon, tembaga. Nah, oke, teman-teman. Jadi dikelompokkan menjadi logam, non-logam, dan semi-logam. Adapun unsur ataupun klasifikasi materi dalam tabel periodik seperti ini adalah semuanya unsur ya. Lalu kita masuk ke senyawa.
Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berkaitan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Sama seperti tadi ya. Nah, tugas kita adalah dalam proyek kita kali ini, Bapak akan memberikan sebuah tugas. Tugasnya seperti modul proyek IPAS ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, kalian tinggal memberikan tanda centang aja. Ini contohnya sudah ada. Misalkan udara, rumus kimianya O2, air laut apa? Rumus kimianya NaCl. Susu apa? Susu itu nggak ada rumus kimianya, tapi ada beberapa campuran. Jadi kalian tulis aja, kalian cari di Google, lalu kalian masukkan ke sini. Kalau sudah, kalian tentukan apakah dia unsur, apakah dia senyawa atau koloid, apakah suspensi atau larutan. Oh, ternyata dia koloid. Nah, tinggal dicentang saja. Baja seperti ini Fe, minuman ringan juga. Minuman ringan itu kan terdiri dari air dan glukosa ya, tidak ada benar-benar unsurnya dia itu ataupun senyawa dia itu yang pas apa. Jadi kalian bisa gabungkan air dengan gula aja atau H2O dengan glukosa. Nah, seperti itu. Habis itu centang di manakah dia letaknya berada. Kalau sudah, ingat dalam proyek kita kali ini kalian membagi kelompok menjadi 4 orang ya. Di sini Pak membuat 6 tergantung kelasnya. Kalau kelasnya banyak boleh dibagi menjadi 6. Sedangkan kalau kelasnya sedikit dibagi menjadi 4 aja. Nah, tugasnya kalian mengisi sampai 50, di mana nantinya kalian boleh dalam mengerjakannya membagi tugas. Jadi kan 4 orang itu ada 50 soal, membagi menjadi 12 satu orangnya. Jadi kalian lebih cepat menyelesaikan tugasnya. Oke, itu tugas dari Pak hari ini. Terima kasih, semoga kalian mengerti. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan melalui WhatsApp.